Sebagaimana kekhawatiran yang lebih melanda pikiran atau perspektif diri seseorang, maka kecemasan itu sesungguhnya memiliki daya atau pengaruh yang lebih kuat di dalam diri seseorang, karena bukan hanya pikiran yang dipenuhi atau diganggu, tetapi bicara mentalitas. Makin cemas seseorang, maka mentalitasnya akan makin jatuh dan makin melemah. Dan bila kekhawatiran bisa diatasi dengan mencoba mengubah pola pikir, kecemasan ini justru perlu ditangani dengan lebih dalam karena ini menyangkut jiwa seseorang. Kecemasan ini bicara sesuatu yang lebih ada di dalam diri dan lebih mengakar dibanding kekhawatiran. Kecemasan bisa jadi juga berangkat dari kelemahan diri yang dialami atau kesusahan hidup yang bertubi-tubi datang sampai akhirnya mendarah daging di dalam diri, sehingga membuat seseorang menjadi tidak bersemangat, menjadi jatuh mentalitas untuk berjuangnya. Karena itu betapa pentingnya kecemasan ditangani dengan kekuatan iman yang dari Tuhan. Namun bukan semata iman, tapi butuh kuasa hikmat Tuhan, agar kecemasan yang kita alami dapat menuju kepada keemasan, kedewasaan setiap orang percaya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari ayat-ayat yang sudah sering diucapkan oleh Paulus, dan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-9 dalam pergumulannya Paulus mengatakan demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus adalah seorang rasul yang memiliki berbagai macam pergumulan hidup yang sangat berat. Semula dia adalah penganiaya jemaat pengikut Kristus, dan di dalam rangka ingin membunuhi orang-orang percaya, justru Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dia diubah menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk justru menyebarluaskan berita tentang kasih Tuhan. Dan di dalam pergumulan yang berat, dalam peralihan dari hidup lamanya menjadi hidup baru yang dimenangkan oleh Kristus itu, Paulus mengalami juga pergumulan-pergumulan batiniah yang cukup berat, yang memang tidak diketahui apakah itu yang dicatatkan di dalam ayat 7 tadi, yaitu duri dalam daging. Ini seolah menjadi sesuatu yang Paulus memandangnya sebagai sesuatu yang disebutkan memang utusan iblis yang menggocohnya. Tetapi justru ketika dia mohonkan kepada Tuhan untuk menyingkirkannya, Tuhan justru mengatakan, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Dengan kata lain, duri dalam daging yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu memang bisa beraneka ragam penafsiran. Ada yang mengatakan itu adalah penyakit yang ada di dalam diri yang menimbulkan kecemasan. Ada juga yang mengaitkan duri dalam daging yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu adalah berkaitan dengan matanya yang pernah buta pada saat cahaya dari Tuhan itu menghadang dia dalam perjalanan ingin membunuhi orang-orang percaya pada waktu itu. Dan masih ada lagi yang mengatakan bahwa duri dalam daging yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini berkaitan dengan kehidupannya secara pribadi, biologisnya, di mana dia sebagai seseorang yang tidak menikah, dia mengalami sebuah pergumulan yang berat mengatasi hawa nafsu di dalam dirinya. Semua memang duri dalam daging ini bicara sesuatu yang ada di dalam diri. Dan ini yang menimbulkan
kecemasan yang luar biasa di dalam diri Rasul Paulus. Dan setiap kita sesungguhnya Tuhan titipkan duri dalam daging yang memang itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mungkin kita tolak, kita tidak ingin menerimanya, kita bahkan menyangkalinya, mungkin itu satu penyakit atau kebiasaan buruk, atau sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu kedagingan kita. Tetapi justru jawab Tuhan kepada Rasul Paulus ini unik dengan mengatakan, cukup kasih karunia Tuhan, sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Dan tentu saja kelemahan di sini berkaitan dengan kecemasan yang berkaitan dengan fisik seseorang. Kita bisa saja cemas ketika seorang pernah mengalami sakit penyakit atau pernah jatuh sakit parah. Biasanya setelah itu akan muncul sebuah kecemasan. Bukan sekedar khawatir atau takut sakit lagi, tetapi cemas itu ada di dalam diri menjadi lebih berhati-hati sampai kehati-hatiannya itu berlebihan. Dan ini menyebabkan seseorang lalu kemudian bisa menjadi mentalitasnya drop atau jatuh, tidak lagi semangat. Karena sudah pernah mengalami sakit parah, dia lalu kemudian merasa bahwa memang bisa jadi dagingnya itu sangat lemah dan akan mudah sakit lagi. Dan ini sesuatu yang sangat lumrah sesungguhnya. Namun dari mata iman dan mata hikmat Tuhan, sesungguhnya Tuhan ingin mengatakan bahwa justru dalam kelemahan fisik kita atau kelemahan hidup kita yang menghasilkan kecemasan itu, justru kuasa Tuhan jadi sempurna. Ini yang ingin mau diajarkan oleh Tuhan kepada kita lewat kisah Rasul Paulus, yang justru sengaja Tuhan taruhkan duri dalam dagingnya itu untuk supaya dia tidak meninggikan diri. Dia menjadi lebih rendah hati, tidak lalu bangga. Biasanya orang setelah sembuh atau setelah merasa sehat, seringkali justru lupa diri dan berbuat seenaknya atau tidak lagi menjaga pola hidupnya. Tetapi justru di sini Tuhan seolah mengatakan bahwa aku bisa titipkan duri dalam dagingmu itu supaya engkau bersandar kepadaku dan kuasa hikmatku menjadi lebih sempurna. Apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat pengalaman Rasul Paulus ini adalah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kecemasan yang diizinkan Tuhan untuk melanda setiap orang percaya itu sesungguhnya dengan satu misi dan maksud Tuhan agar melalui kecemasan itu yang berangkat dari duri dalam daging kita, seseorang memasuki proses kelepasan dari sikap kekanak-kanakannya. Tuhan membentuk justru lewat kecemasan demi kecemasan agar terjadi kelepasan demi kelepasan dari sikap kekanak-kanakan, dari sikap yang terbiasa dengan pola hidup yang lama atau mengikuti keinginan kedagingan semata. Dari kelepasan itu Tuhan ingin kita menuju pada keemasan dari sikap dewasa. Dan tentu saja ini oleh kuasa hikmat Tuhan. Keemasan sikap kedewasaan yang berarti sebuah kedewasaan yang sempurna, yang dibentuk seperti emas, yang diolah begitu rupa, yang mungkin ditempa begitu sakit, tetapi justru lewat itu makin bersinar nyalanya, makin menyala-nyala luar biasa kobaran semangat itu dan tidak pernah padam karena Tuhanlah sebenarnya yang mengubah kecemasan itu menuju masa keemasan dari kedewasaan seseorang. Karena itu pada masa-masa di mana kita mengalami kelemahan yang menghasilkan kecemasan hidup kita, kegelisahan yang luar biasa melanda, datanglah kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi agar melaluinya kecemasan itu menjadi seperti pintu menuju kepada keemasan kedewasaan kita. Inilah saatnya untuk kita bisa menanggalkan sikap kekanak-kanakan kita yang seolah memang hidup ingin segera pulih, mulus, sembuh, tidak ada lagi penyakit. Tapi Tuhan ingin ajarkan, ada penyakit, ada kesulitan, ada masalah yang lebih berat, tapi aku bersama dengan engkau mau mendewasakanmu lewat kondisi yang berat itu. Mari berangkat dan beralih dari kecemasan hidup kita menuju masa keemasan kedewasaan iman kita oleh hikmat Tuhan. Mintalah hikmat itu memenuhi hatimu senantiasa. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.